Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kembali kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami Tuhan. Kasih perlindungan Engkau yang selalu menjaga kami Tuhan dan memelihara kami. Kiranya senantiasa hidup kami boleh berada dalam kehendak dan rencana-Mu. Hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Sebentar kami akan melakukan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami, menjadi penopang dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang prioritas. Kadang kita bisa bertanya, mengapa sebagian orang memilih bekerja daripada bersekutu di gereja? Mengapa pula sebagian orang selalu hadir dalam ibadah dan meninggalkan pekerjaannya? Dan mungkin kita juga bertanya, mengapa orang tua yang tidak memiliki banyak uang dapat membelikan laptop untuk anaknya ketika hal itu menjadi kebutuhan mendesak bagi sang anak? Ini semua karena adanya prioritas. Kalau kita baca di dalam Hagai pasal 1 ayat yang keempat dikatakan bahwa apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Pada tahun 538 sebelum Masehi, sekitar 50.000 orang Yahudi kembali ke negeri asal mereka dari pembuangan ke Babel. Mereka hendak membangun kembali bait suci dan memulihkan bangsanya. Mereka mulai meletakkan dasar pembangunan bait suci pada tahun 536 sebelum Masehi. Namun kesulitan yang mereka hadapi tak kunjung habis. Karena itu mereka menganggap saatnya tidak tepat untuk membangun rumah Allah. Orang Yahudi lebih sibuk dengan kepentingan sendiri. Rumah mereka dipapani dengan kayu aras, sementara bait suci dibiarkan menjadi reruntuhan. Beruntung karena firman yang disampaikan Allah melalui Nabi Hagai menyadarkan pemimpin bangsa dan umat. Mereka pun membangun kembali bait suci. Banyak orang tidak pernah mau mengorbankan waktu bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi selalu ada waktu untuk melakukan banyak hal bagi diri sendiri. Semua ini terjadi karena prioritas hidup mereka mengarah pada keegoisan diri. Faktanya, segala sesuatu yang sulit dapat diusahakan ketika hal itu memang diprioritaskan. Jika kita senantiasa mendengar kebenaran firman Tuhan dan menanggapinya dalam tuntunan roh, semestinya kita memiliki ketetapan hati untuk mengutamakan Allah, Sang Sumber Berkat, sebagai prioritas hidup. Prioritas kita menunjukkan kecenderungan arah hati kita. Mungkin kita perlu bertanya, sebenarnya di manakah prioritas kita? Apakah prioritas kita? Apakah kita telah memberikan prioritas yang utama kepada Tuhan, Sang Sumber Berkat, sebagai prioritas hidup? Karena kebenaran firman Tuhan dan tuntunan rohnya sanggup mengubah kehidupan kita jika kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bahwa di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, kita bisa memberikan waktu, kita bisa mengorbankan, memberikan pelayanan sebagai prioritas hidup kita. Sehingga
segala sesuatu dapat menjadi di dalam kehendak Tuhan. Jangan kita belajar seperti orang Yahudi, sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Tapi mari belajar untuk memprioritaskan apa yang terutama dalam hidup kita, sehingga yang lainnya dapat mengikuti. Prioritas yang utama adalah untuk selalu dekat dengan Sang Pencipta kita, mengutamakan Allah di dalam hati kita. Baru yang lainnya dapat mengikuti sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Karena prioritas menunjukkan kecenderungan arah hati kita. Biarlah kita selalu memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu dalam hidup kita, baru pekerjaan kita. Karena Tuhan adalah sang sumber berkat, prioritas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau pada hari ini. Kiranya senantiasa hidup kita ya Tuhan boleh memprioritaskan Engkau, sehingga Engkau adalah yang terutama dalam hidup kita. Sehingga Engkau bisa memimpin kami di dalam roh Engkau Tuhan, dalam kehendak dan rencana-Mu. Sehingga Engkau adalah firman Engkau adalah yang menjadi kebenaran dalam hidup kami, dan juga tuntunan roh di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh selalu dalam setiap langkah hidup kami boleh berada di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.